manajemen SDM. Metode dan sumber rekrutmen. Metode dan sumber rekrutmen yang pertama dari internal. Apa itu dari internal? Adalah rekrutmen di mana kandidat tenaga kerja mengambil dari dalam organisasi yang bersangkutan. Itu namanya rekrutmen internal. Ada beberapa alasan kenapa rekrutmen internal. Pertama, adanya mutasi jabatan. Baik itu karena promosi ataupun juga demosi. Ya, kalau promosi kenaikan tingkat, kenaikan pangkat, atau demosi, penurunan tingkat atau pangkat. Yang kedua, rotasi. Rotasi karyawan atau rotasi kerja. Ya, tapi rotasi itu biasanya pada hierarki atau jenjang yang sama. Misalkan kepala bagian A kemudian dipindahkan menjadi kepala bagian B. Kepala bagian B itu dipindahkan menjadi kepala bagian C. Kepala bagian C misalkan menjadi kepala bagian A. Jadi secara hierarki itu kalau rotasi biasanya satu lifting. Lalu ada job posting atau bidding, ya. Jadi kebutuhan untuk calon pimpinan diumumkan kepada karyawan internal. Kira-kira siapa nih yang mencalonkan diri merasa layak dan pantas untuk mengisi lowongan tersebut. Itu namanya job posting. Ya, lelang jabatan tapi di tingkat internal. Dan sumbernya dari internal. Biasanya ini kalau organisasi yang besar ya, organisasi yang besar yang cabangnya banyak di mana-mana, ya, struktur organisasinya kompleks luas. Nah, kalau lu lagi mah nggak usah pakai job posting ya. Yang keempat adalah rujukan. Rujukan itu rekomendasi dari atasannya, dari koleganya, ya. Ini bagus nih untuk dipromosikan. Coba dulu selama 3 bulan, ya, untuk melihat. Itu namanya rujukan, rekomendasi dari atasan biasanya. Jadi itu alasan kenapa rekrutmen dari internal. Kalau dari internal itu tidak ada, ya kan? Nah, apa bedanya rotasi dengan mutasi? Kalau rotasi itu di mana karyawan dipindahkan ke pekerjaan yang lain, ke bidang yang lain, ke kantor cabang yang lain, ke divisi yang lain, yang satu lifting biasanya, ya, satu level. Jadi karyawan tersebut diberikan kesempatan untuk menambah wawasan, ya, mengembangkan pengalaman pada pekerjaan yang atau bidang yang baru. Tapi sesuai kapasitasnya juga, ya. Jadi tujuan rotasi itu adalah penyegaran supaya tidak terlalu jenuh, burn out, ya, supaya tidak terlalu lelah. Yang kedua, menyiapkan calon pengganti apabila terjadi keadaan darurat,
ya, karena eh, proses operasional itu tidak boleh terhambat, tidak boleh adanya kekosongan. Jadi harus dipersiapkan. Karena bisa saja pimpinan yang lama itu sekitar 3 bulan lagi akan pensiun misalkan ya, akan selesai. Jadi 3 bulan sebelumnya itu sudah dipersiapkan ya calon-calon kader-kader dari internal itu melalui proses rotasi ya, ataupun mungkin juga promosi bisa, tapi nggak langsung, tapi dipersiapkan dulu sebagai pelaksana tugas, misalkan PLT gitu kan, pelaksana harian lah, pelaksana tugas, atau sebagai wakil apalah namanya. Memberikan pemahaman menyeluruh tentang organisasi, ya, seluruh bidang jadi hafal, apa challenge tantangannya, ya, seluruh bidang yang ada di dalam organisasi. Kemudian kalau eh, kelebihan rekrutmen internal ya tentu saja hemat biaya, hemat waktu, ya. Karyawan sudah terbiasa dengan budaya yang ada, ya kan? Nggak perlu dikenal-kenalkan lagi, sudah kenal memang. Lalu meningkatkan moral karyawan, motivasi kerja ya. Karyawan harapannya adalah meningkat motivasinya, moralnya ya, karena ada apa kesempatan untuk jenjang karir, ya kesempatan untuk jenjang karir. Membangun employee engagement, keterlibatan. Ya. Semakin banyak karyawan merasa terlibat dalam hal-hal strategis, itu akhirnya merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab ya untuk maju mundurnya perusahaan tersebut. Itu namanya employee engagement. Beberapa kekurangan ya ada. Ya, pertama apabila tidak tersistem dengan baik. Jadi main asal saja gitu, tidak dibikin planningnya, tidak direncanakan dengan baik, tidak tersistem dengan baik. Bagaimanapun juga, walaupun dari internal itu harus tersistem dengan baik. Tidak tersedia karyawan yang dibutuhkan, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi harapan. Ternyata dari internal itu nggak ada nih, ya, yang bagus misalkan, yang tepat, yang cocok, tidak tersedia. Akhirnya harus mencari dari luar. Bisa jadi rekrutmen internal itu menimbulkan perselisihan, friksi, ya, friksi itu keretakan, kecemburuan di antara karyawan, ya, sehingga muncullah sasus, desas-desus, isu-isu, ya kan, karena dekat dengan pimpinan, karena saudara pimpinan, karena di backup oleh pimpinan, nah itu, ya kan. Kemudian eh, sentimen, sentimen itu bisa jadi karena persoalan sara, ya, persoalan sara, persoalan suku bangsa, persoalan ras keturunan, persoalan karena agama, nah itu bisa tuh menjadi pemantik. Atau favoritisme, favorit kepada seseorang itu menjadikan tidak objektif akhirnya. Lalu ada persoalan like and dislike, ya, suka dan tidak suka. Ada orang yang bagus, tapi memang orang itu prestasinya bagus, tapi memang tidak disukai oleh lingkungan. Ya, ada kan, ya. Itu masuknya itu ke dalam like and dislike ya. Kalau sudah like and dislike memang agak susah ya untuk objektif gitu. Kecuali kalau memang tidak ada penggantinya yang lain, satu-satunya dia yang pintar, yang cerdas, yang oke, hanya dia, sudahlah, karena perusahaan membutuhkan. Rekrutmen internal bisa menimbulkan konflik senioritas, ya, konflik senioritas antara junior dan senior, menimbulkan politisasi kantor, politik kantor. Di kantor itu akhirnya ada geng-gengan, ada kelompok-kelompokan, ya, ada, ya itulah yang disebut dengan politik kantor, ya, konflik. Konflik itu bisa konflik horizontal, bisa konflik vertikal. Lalu kelemahannya adalah minimnya perspektif ide-ide, ya,
sesuatu yang sifatnya fresh, karena ya dari dalam lagi ya tidak ada sesuatu yang baru lah, itu kelemahan. Nah, kalau eksternal berarti dari luar organisasi. Biasanya kalau dari luar itu satu memang dari dalam, sumber dari internal itu baik secara kuantitas ataupun kualitas barangkali belum ada, belum tersedia sehingga harus merekrut dari luar. Nah, dari luar ini macam-macam, ada yang posisinya sebagai entry level. Entry level itu artinya mereka yang biasanya fresh graduate yang belum punya pengalaman. Ada juga rekrutmen eksternal itu mereka-mereka yang sudah berpengalaman, profesional, expert. Nah, itu pun juga dari luar. Nah, jalurnya beda-beda nih. Tentu saja kalau yang modelnya profesional expert itu tidak ada penawaran di dalam job fair ya. Saya kan sudah share. Job fair itu biasanya adalah mereka untuk posisi entry level, orang-orang yang baru, ya baru lulus gitu kan, belum punya pengalaman, pengalamannya masih minim. Tapi kalau profesional expert itu tidak melalui job fair seperti itu. Ya, dia ada jalurnya sendiri. Rekrutmen internal biasanya membutuhkan waktu agak lama ya, karena kan segalanya harus diperiksa, dipersiapkan untuk mencari calon kandidat terbaik di antara beberapa calon yang melamar. Itu kan membutuhkan waktu ya. Dan juga anggaran ya. Misalkan kalau pasang iklan atau kita menggunakan jasa konsultan atau kita melakukan kegiatan pelatihan, induksi karyawan segala macam ya, orientasi karyawan, artinya kita membutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit. Nah, kemarin kalau tidak salah sampai sini ya. Jadi pertama rekrutmen internal eksternal itu satu entry level ya. Entry level itu entry level job itu mereka yang fresh graduate yang belum memiliki pengalaman. Kelompok entry level ini kan biasanya punya semangat yang tinggi ya, karena memang mereka benar-benar memang mencari pekerjaan gitulah ya, punya semangat yang tinggi untuk mau belajar dalam dunia kerja, sehingga sehingga perusahaan itu yang ingin membangun sebuah culture yang apa ya, yang masih nol, itu biasanya memang merekrut dari karyawan yang entry level ya. Perusahaan ingin membentuk karyawan yang terampil, yang berdedikasi tinggi, yang semangat ya, itu biasanya mereka-mereka yang masih mau pengalaman gitu ya. Ingin membentuk satu tim yang belum terkontaminasi, ingin membentuk tim yang belum eh, terpengaruhi atau belum banyak kena pengaruh dari organisasi yang lain. Ya itu rekrutlah mereka benar-benar dari nol gitu kan ya. Kalau yang sudah punya pengalaman kan beda. Yang kedua, rekrutmen eksternal itu mereka para profesional, expert. Nah, ini kebalikan dari entry level. Yang disebut dengan pro hire ya. Ditujukan untuk mencari karyawan yang punya kompetensi yang spesifik, punya pengalaman tertentu ya, kandidat yang sangat berpengalaman. Biasanya posisi ini posisi para manajer ya, posisi manajerial atau keahlian teknik khusus. Biasanya pendekatan rekrutmennya juga beda ya, jadi tidak melalui job fair misalkan, dia membuka lowongan yang terbatas, bahkan hal-hal tertentu biasanya menggunakan jasa yang disebut dengan apa, headhunter. Headhunter. Jadi headhunter itu nggak pernah ribut lah, pernah rame-rame dalam merekrut karyawan. Ada juga alasan rekrutmen eksternal itu, pertama ya tadi entry level job karena butuh yang benar-benar nol pengalaman, ingin dibentuk dari awal. Yang kedua yang
membutuhkan orang yang sangat berpengalaman karena tidak tersedia dari dalam, ya. Yang ketiga alasannya adalah untuk mendapatkan suasana baru, perspektif baru, adaptasi yang baru, maka harus merekrut karyawan dari luar, ya, terutama misalkan yang pengalaman untuk membawa hal-hal yang baru dibawa ke dalam. Nah, itu alasan, ya, menggunakan rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal biasanya membawa perspektif baru, membawa ide-ide baru, penyegaran ide, pengalaman lintas industri. Rekrutmen eksternal biasanya untuk mencegah kesenjangan kompetensi, menghindari stagnansi, ya, memacu inovasi karena membawa para talent dari luar, ya, membawa para talenta karyawan-karyawan manajerial yang super talent, ya, yang dari luar, bahkan mungkin bisa dari luar negeri atau lingkungan kerja yang berbeda atau industri yang berbeda. Jadi untuk menghindari stuck itu apa ya? Dia perusahaan tuh udah nggak bisa gimana-gimana gitu kan, stuck namanya. Nah, ini dikhawatirkan perusahaan akan jatuh, akan decline, maka perlu merekrut orang yang punya cara pandang pemikiran yang berbeda dari luar. Nah, teman-teman, rekrutmen eksternal itu sumbernya satu, referensi dan rekomendasi, ya. Jadi bisa saja Anda tidak pasang iklan, tapi mendapatkan rekomendasi, referensi dari pejabat bisa saja, dari manajer yang lain bisa saja, ya kan? Selama itu memang berkompeten, berkemampuan, memenuhi syarat, sebetulnya tidak jadi masalah. Asalkan dilakukan secara transparan, ya. Yang repot itu kan udah titipan, udah gitu nggak bisa kerja lagi. Nah, itu yang repot. Yang kedua referensinya, yang kedua sumbernya adalah lembaga konsultan dan recruitment agency. Nah, ini lembaga konsultan SDM ini banyak banget, ya, banyak. Lalu headhunting. Nah, ini yang saya maksud, ya. Mungkin teman-teman ada yang menulis tentang headhunting nggak? Yang keempat adalah outsourcing. Outsourcing alih daya, ya. Pada level mana sih, tenaga mana sih yang boleh di outsourcingkan? Ya, ini ada peraturan yang baru kemarin kan sudah saya share, ya. Tidak semua bisa di outsourcingkan. Terus yang mana saja? Itu kemarin saya share ada peraturan yang baru. Situs web karir, misalkan kayak jobstreet.com, jobsdb.com. Nah, sekarang udah banyak lah situs-situs web karir itu, ya. Job fair, pameran bursa kerja. Nah, ini udah nggak asing, ya. Pertukaran tenaga kerja, jadi saling tukar menukar, ya. Tugas kerja, misalkan saya ditugaskan selama setahun misalkan ke luar negeri, misalkan yang luar negeri setahun juga ke Indonesia misalkan gitu, tukaran. Ada internship magang. Nah, ini teman-teman ini lagi magang nih. Siapa tahu pada proses magang ini ada yang ditaksir. Ini kayaknya bagus nih kalau diterusin magangnya. Nanti kan ngomong sama Stiaminnya mungkin, ya, kalau memang lewat prosedural situ. Ini magangnya diterusin, ya. Ini bagus nih daripada harus cari-cari lagi dari luar, ya kan? Lanjutkan saja. Statusnya ya tinggal dibicarakan nanti, ya, status karyawannya gitu. Rekrutmen kampus, jadi perusahaan datang, ya, atau kita mengundang open recruitment, ya, di kampus, dan Setiami pun sudah berapa kali, ya, rekrutmen di kampus pusat. Nah, kita akan coba melihat recruitment agency, ya, ini menarik. Jadi recruitment agency itu penyedia jasa rekrutmen, ya, lembaga konsultan juga, ya, lalu juga biasanya satu paket sebagai penyedia jasa rekrutmen pihak ketiga, membantu perusahaan di dalam mencari kebutuhan level menengah, level junior, ya, atau karyawan yang bersuap massal, misalkan buruh pabrik, ya.
dengan mencocokkan pencari kerja asing ke posisi yang tersedia. Huruf apa ini? Bisa ya mati. Halo, tolong suaranya dimutkan dulu. Apa ini? Suaranya dimutkan dulu ya. Yang siapa tadi? Jadi recruitment agency ya, mereka mendapatkan imbalan berbasis success fee apabila bisa merekrut calon kandidat yang diharapkan. Ya. Ada juga recruitment agency atau konsul itu misalkan menyediakan jasa seleksi karyawan, misalkan psikotes misalkan. Itu kita menyewa jasa misalkan dari UI ya, dari fakultas dari psikologi ya, UI itu menyediakan jasa untuk pelayanan psikotes calon-calon karyawan. Terus dari mana, nah itu seperti itu. Nanti hasilnya diserahkan kepada manajer, rekomendasinya begini. Terus bagaimana ya, terserah, mangga silahkan. Kalau UI memutuskan begini, kalau ya kan keputusan terakhir pada perusahaan, bukan pada UI-nya, bukan pada lembaga konsultannya, ya kan? Bisa saja kan perusahaan itu tetap mempertimbangkan hal yang lain, ya misalkan ya banyaklah ukuran-ukuran untuk mempertimbangkan seseorang itu kan kadang-kadang sesuatu yang mohon maaf eh, tidak masuk dalam ranah akademis ilmiah, misalkan dilihat fotonya doang, feng shui, ya kan masih banyak orang-orang yang masih percaya seperti itu ya, tentang masalah keberuntungan, dilihat zodiaknya, ini dia zodiaknya apanya, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Sagittarius apa. Masih ada orang yang seperti ini, lahirnya sio babi, sio monyet, sio apa nih, ya eh, ini kamu lahirnya hari apa, hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, Kamisnya Kamis Pahing, Kamis Kliwon, Kamis Wage. Ada orang yang masih menghitung seperti begitu, menghitung seperti itu ya, yang menjadikan ya silakan, akhirnya diserahkan kepada ini beberapa rekrutmen agensi multinasional yang ada di Indonesia ya, ada Purcell Kelly, Monroe Consulting, ada Michael Page, Robert Walters, DAC, Recruitment, Client, Adecco, dan masih banyak lagi ya. Lalu yang kedua adalah headhunter. Nah, kalau headhunter itu recruitment agency tapi khusus dia yang benar-benar eksekutif. Makanya disebut executive search firm. Perusahaan yang mencari orang-orang yang benar-benar berqualified, yang gajinya itu ya sudah, orang-orang seperti ini kan sudah nggak mikirin masalah beras kalau orang bilang, sudah nggak mikirin masalah UMR. Orang-orang seperti ini kan sudah tidak mikirin masalah rumah, sudah tidak mikirin masalah mobil. Mereka ini sudah lebih dari cukup kalau secara salary ya, dari di tempat asalnya ya sudah cukup lah. Tapi kenapa mereka tertarik direkrut oleh headhunter? Nah ini teman-teman mungkin yang menulis makalah, apa alasannya? Padahal di tempat kerjanya yang lama kurang bagaimana fasilitasnya, ya. Tapi kok mau pindah, ya melalui eh, agensi headhunter. Jadi headhunter ini punya jaringan yang luas di seluruh dunia. Dia kenal ya A to Z-nya, sejarah perusahaannya. Ini manajer-manajer yang sukses itu siapa saja, dia pelajari. Dia pelajari, nanti nanti dia yang akan mencarikan. Misalkan perusahaan A membutuhkan, ya ini kan pernah diulas ya di majalah SWA itu ya. Misalkan perusahaan Excel ya, Excel Komindo itu kan provider seluler. Excel Komindo itu mencari eh, direktur yang punya pengalaman di bidang perusahaan
Seperti itu, ya. Tapi kan masih jarang. Siapa nih kira-kira kan? Excel itu akhirnya Excel menggunakan jasa headhunter. Headhunter mencari itu. Ketemulah siapa ya waktu itu direkturnya ya. Orang Indonesia juga sih, bukan orang luar negeri. Tapi dia punya kenyang pengalaman di luar negeri. Di Indonesia itu dia sebagai presiden direktur. Sama-sama perusahaan seluler juga lah kalau nggak salah. Jadi mereka nego dan ketemunya itu di mana coba headhunter itu biasanya. Ya di restoran, di hotel, di rumah makan yang mewah. Seperti itu. Termasuk saudara saya juga pernah direkrut oleh headhunter untuk eh, corporate secretary, ya. Corporate secretary perusahaan ternama di Jakarta butuh orang corporate secretary, ya. Nah, saudara saya tuh dulu kerja di mana? Di Bandung, ya. Direkrut, ya, perusahaan asuransi ternama di Jakarta. Saya nggak nyebutkan aja ya. Perusahaan ternama di Jakarta, asuransi, direkrut saudara saya menjadi corporate secretary. Sebelumnya saudara saya itu kerja di perusahaan IT, elektronik, ya. Padahal dia cuma lulusan Unpad, cuma lulusan Universitas Pajajaran Fakultas Hukum 1, ya, bukan S2, S1 Fakultas Hukum Unpad Pajajaran, ya. Pernah kerja di perusahaan-perusahaan. Ya begitulah, ya. Kalau memang trackingnya bagus direkam oleh headhunter, tawarin. Top 10 headhunter di Indonesia, ya. 10 headhunter di Indonesia misalkan. Biasanya jadi muka-muka alim. Mau Ustazah Amin. Oh ya ada yang Beda nih. bayarannya berapa sih, Kak? Sekolah kakak aja masih baru di sana. Sekolah masih baru di Purwakarta. Iya. Diteruskan kan nih? Saya sambil makan dulu ya, sebentar ya. Top 10 headhunter di Indonesia, ya. Lalu outsourcing. Outsourcing juga menggunakan jasa rekrutmen namanya outsourcing, ya. Biasanya ini sifatnya yang bukan karyawan organik ya, yang sifatnya kontrak gitu. Misalkan tentang cleaning service yang kita paham ya. Cleaning service, kemudian parkir, terus bagi petugas keamanan, ada juga outsourcing untuk tenaga driver, bagian tenaga logistik pengiriman, ya kan? Ini outsourcing, Alidaya. Jadi outsourcing itu pengalihan pekerjaan berdasarkan perjanjian yang sepakati antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan outsource. Biasanya karyawan outsourcing ini adalah posisi pekerjaan yang sifatnya support, ya. Jadi tidak bukan karyawan, bukan bidang yang inti pada suatu perusahaan. Walaupun ini banyak yang debatable, ya. Misalkan apakah keamanan itu bukan bagian inti? Masa keamanan bukan bagian inti perusahaan? Gimana ceritanya? Mau perusahaan
Jadi perspektif inti dan tidak inti memang ini jadi kajian wilayah dalam MSDM. Silakan teman-teman nanti Anda lanjut lulus D3, lanjut S1, lanjut S2 bahas tentang ini. Yang disebut dengan inti itu yang mana di perusahaan? Apakah cleaning service bagian bukan sesuatu yang inti? Tidak inti dengan tidak penting itu beda ya. Semua penting kok. Nggak ada yang nggak penting, semua penting. Tapi di sini pembahasannya adalah inti dan bukan inti. Jenis pekerjaan outsourcing meliputi biasanya cleaning service, security, customer service, ya, tenaga penjualan, admin, kurir ekspedisi, operator, teknisi, driver, yang sifatnya banyak pekerjaan, mungkin pekerjaan lebih kepada pekerjaan fisik, ya, dan membutuhkan volume yang cukup banyak. Misalkan tenaga cleaning service gitu kan. Nah, ini beberapa perusahaan jasa outsourcing di Indonesia, ya, ada PT Padma, PT Sigma, PT Swakarya, Infomedia, Citra Nusa Pala Parking, ya, Personel Alidaya, Raja Wali, banyak ya. Ya, teman-teman harus memahami, belajar lah. Saya pun juga nggak kenal semuanya, nggak hafal semuanya, tapi mengetahui ininya, frameworknya. Nah, terkait dengan web karir, nah, situs web karir ya, ada Jobstreet, ada Indeed, ada karir.com, ada Jobs ID, ada Glassdoor, LinkedIn. Sekarang udah banyak ya. Kalau dulu zaman saya itu masih sedikit situs-situs. Yang paling terkenal itu dulu Jobstreet sama JobsDB dan karir.com. Sekarang sampai di media sosial seperti LinkedIn sudah termasuk nih, ya. LinkedIn Jobs, ya, Dunia Karir, Loker, Jora, Glints, ya, ini situs penyedia web karir. Jadi lalu bagaimana rekrutmen yang bagus itu dari internal apa dari eksternal? Yang jelas adalah ukurannya adalah rekrutmen yang efektif. Efektif itu bisa dari internal, bisa, atau mungkin dari eksternal, bisa, ya. Jadi tidak ada satu hal yang penting efektif. Apa itu? Pertama, baik internal maupun eksternal rekrutmennya. Yang pertama bisa memenuhi kualitas tenaga kerja. Internal apa eksternal, yang penting bisa memenuhi kebutuhan kualitas, baik kuantitas maupun kualitas, yang mendukung produktivitas, inovasi, dan daya saing. Yang kedua, jangan diabaikan ya, rekrutmen karyawan itu bisa membangun dan bisa meruntuhkan citra perusahaan. Kalau kita bisa membuat sistem yang bagus dalam rekrutmen, ya, itu bisa membangun apa namanya, good image, ya, good image namanya, reputasi yang bagus. Proses rekrutmen yang baik, yang transparan, yang profesional itu bisa meningkatkan citra perusahaan di mata calon karyawan potensial. Jadi calon karyawan ini percaya dengan sistem rekrutmennya, ya, jadi nggak kaleng-kaleng lah orang bilang. Contoh, ya, apa yang terjadi musibah kereta api yang bulan kemarin ya, yang baru-baru ini yang terjadi di Bekasi Timur, ya kan, kereta api KRL dan Argo Bromo itu, yang bermula terjadi insiden Green SM, ya, mobil taksi online, mobil taksi Green SM, ya, taksi hijau ini dari Vietnam, itu tertabrak atau istilahnya tertemper lah. Awalnya dari situ ceritanya. Walaupun katanya sih nggak ada hubungannya karena jaraknya itu sekitar 30 menit sebetulnya antara taksi ketabrak dengan
keretanya yang ditabrak itu 30 menit gitu. Apa relasinya di mana hubungannya gitu? Apa karena memang berdekatan di situ atau karena menimbulkan kerusakan sinyal atau apa, ini yang masih diselidiki oleh KNKT. Tapi Green SM ini kadung punya citra yang kurang baik sebelumnya gitu ya. Jadi mobil taksi hijau ini sering, sebelum kejadian kemarin itu udah berapa kali kejadian katanya ya taksi hijau ini ya, di perlintasan manalah inilah itulah, belum keluhan penumpang yang katanya bawa mobilnya ugal-ugalan. Ini kan mobil listrik ya, sehingga puncaknya, dan ternyata ketahuan katanya itu mobil sebetulnya harus masuk kandang, kok malam masih berkeliaran gitu. Pertama, yang kedua itu sopir baru 1 hari. Jadi supir Green SM itu ya pengalaman supirnya mungkin udah lama ya, tapi sebagai supir Green SM-nya itu baru 1 hari, artinya mungkin dianggap belum. Nah inilah akhirnya bagaimana sistem rekrutmen supir Green SM ini diusut oleh polisi, ya, disorot usai insiden kereta. Sistem rekrutmen supir Green SM itu gimana sih? Kok banyak keluhannya, rekrutmennya gimana? Gitu ya teman-teman ya. Ini harus diselidiki ya. Kalau sistem rekrutmennya itu ada yang salah, apalagi ini supir gitu kan, ini kan bahaya. Kita masuk ke proses seleksi. Seleksi itu setelah direkrut ya, semuanya sih sebetulnya disebutnya rekrutmen, dan seleksi karyawan itu ada di dalam rekrutmennya gitu ya. Tapi sementara kita pisahkan dulu. Seleksi itu adalah proses pemilihan mana yang terbaik. Seleksi karyawan adalah proses pemilihan calon karyawan yang terbaik untuk bisa memenuhi kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan, perilaku, sikap. Kalau saya tambahkan di sini ya, karena perilaku sikap juga bagian yang harus diseleksi, bisa melalui uji psikotes atau segala macam. Ya. Jadi seleksi karyawan itu bagaimana memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan. Proses seleksi karyawan itu bervariasi, ada yang lama, ada yang sebentar, ya tergantung posisinya. Posisinya apa sih yang mau diisi? Ya, orientasinya seperti apa? Nah, tujuan utama dari seleksi karyawan adalah untuk memilih calon terbaik yang tentunya bisa membawa manfaat, kebermanfaat, ya, baik perusahaan, baik juga buat karyawannya itu sendiri, baik untuk rekan-rekannya yang sudah bergabung terlebih dahulu, begitu loh. Jangan sampai merekrut karyawan malah menimbulkan masalah, ya. Sehingga ini prosesnya agak lama nih, ya. Jadi screening atau seleksi kandidat itu bagian sangat strategis dalam manajemen SDM. Karena ini taruhannya adalah produktivitas di masa yang akan datang. Keberlangsungan budaya organisasi. Ya, efisiensi biaya perusahaan. Kan perusahaan sudah mengeluarkan biaya untuk merekrut kamu, terus tiba-tiba ya gagal gitu kan. Perusahaan dengan proses rekrutmen yang tidak terstruktur, ya, artinya tidak tersistem dengan baik, ngasal gitu loh, ya. Biasanya ujung-ujungnya itu turnover, ya. Turnover tuh karyawan tuh nggak betah, ya. Karyawan tuh nggak pernah lama gitu. Keluar masuk gitu. Itu namanya turnover. Yang kedua, salah memilih kandidat. Nah ini kalau sistem rekrutmennya nggak bagus, salah pilih kandidat atau turnovernya tinggi. Biaya pelatihannya nggak jelas, ya, habis sekian tapi hasilnya nggak jelas. Sebaliknya, perusahaan dengan sistem rekrutmen yang baik akan mampu menyaring talenta dengan lebih terukur, lebih presisi, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi apa yang diseleksi?
melalui proses kandidat, melalui proses screening ini. Jadi Human Resource Department, Human Resource Development perlu memperhatikan 3 aspek. Pertama, aspek kesesuaian antara skill, keterampilan, ya, biasanya technical skill atau hard skill, ya, dan experience, pengalaman dengan posisi yang akan diisi. Nah, itu harus matching, kesesuaian. Kedua, kecocokan budaya, culture, supaya kita ini bisa beradaptasi dengan lingkungan yang bisa saja itu berbeda dengan nilai-nilai yang dulu pernah kita ikuti di perusahaan lain, atau mungkin budaya yang ada di rumah. Kemudian kamu sekarang bekerja di perusahaan yang budayanya jauh berbeda. Nah, ini kan butuh adaptasi. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan Korea, itu saya nggak lama. Karena apa? Salah satunya persoalan ketidakcocokan dalam culture, budaya. Ya, kalau budaya kerja keras begini-begini saya suka, saya dukung. Tapi ada budaya-budaya lain yang itu menjadi bagian budaya kita sebagai karyawan, yang itu menurut saya tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya, yang apalagi dengan Islam itu sudah berbeda jauh. Dan saya tidak bisa memaksakan untuk cocok. Kalau memang nggak cocok, sulit, ya akhirnya apa? Ya nggak betah lama-lama ya. Kalau sudah nggak betah, ya nggak bisa berkembang. Waktu itu saya, ya kalau persoalan gaji dan segala macam itu relatif lah. Tapi lebih kepada faktor ketidakcocokan budaya. Karena budaya ini, dia pengaruhnya luar biasa, walaupun nggak kelihatan. Lalu terkait dengan motivasi kerja dan kejujuran. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para manajemen staff. Jadi tahapan-tahapan dalam proses seleksi itu, ya, ini penyederhanaan saja ya. Pertama ada aplikasi ya, para pelamar. Kemudian di screening, ya, misalkan minimal memenuhi persyaratan administrasi, misalkan lulusan minimal S1, ya, jadi yang bukan S1 jangan, atau minimal, ya, maksimal umur 40 tahun, lebih dari 40 tahun nggak boleh. Nah, ini namanya, atau tidak boleh pakai kacamata misalkan, atau, ya, ini yang disebut dengan job qualification di sini, ya, job requirement-nya di sini, requirement namanya ya. Kemudian barulah masuk pada proses-proses seleksi. Misalkan bisa saja di awalnya itu ada interview. Interview itu memverifikasi betul nggak ini, ya. Artinya yang sudah lolos dari sisi pra seleksi, ya, Anda masuk ke dalam bursa calon, ya, di interview, ya, dulu saja gitu, ada interview awal, ya kan, betul gini gini gini, oke, masuklah pada asesmen, mulai ada tes tertulis, inilah itulah gitu ya, sampai ada tes di lapangan segala, ya. Masuk kepada referensi, background check, ya kan, nanti mungkin ada yang menggunakan sistem gugur misalkan, ya. Nanti diseleksi, masuk kepada proses decision, nanti manajemen yang akan memutuskan, dari barulah karyawan lolos terpilih dan menandatangani kontrak, ya, surat ya mungkin perjanjian kerja segala macam kan gitu. Termasuk testing dan interview nanti. Tolong dinyalakan dulu kameranya, ini sudah 7:30.
and print screen. Saya nyalakan dulu ya. Sebentar. Yes. Wah, nggak bisa. Bentar ya. Oh, ini. Salma Kota masih di kantor. Romi, Amelia, Nurhaka, Mutiara Juswar masih di kantor posisi atau di rumah? Lagi di kampus, Pak. Oh, di rumah. Kita ada jam kedua. Di kampus. Iya, benar. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke. Terus yang di rumah nanti ke kampus gitu? Iya, Pak. Iya, Pak, ke kampus, Betul, Pak. Iya, ke kampus juga, Pak. Oke, tolong dinyalakan dulu ya. Mau saya ini on cam dulu buat cuti kegiatan malam ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Meskipun tidak lama, 1 jam, tapi mudah-mudahan ada yang nyangkut di kepala dan tidak pergi lagi menghilang, masih nempel ya. Untuk modul kan sebetulnya sudah ada di dalam